Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Sekar Krisnamurti. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada dan merupakan anggota dari tim KKN PPM UGM periode 2 Dildok Ombo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan sebagai salah satu dari rangkaian pelatihan bagi kader Posyandu. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum dapat menampilkan video saya karena kamera di laptop saya tidak terdeteksi, jadi saya hanya melampirkan foto saya saja. Tanpa membuang-buang waktu lagi, akan saya mulai pelatihan mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Ya, yang pertama mengenai gerakan 1000 HPK. Apakah itu gerakan 1000 HPK? Gerakan 1000 HPK atau gerakan 1000 hari pertama kehidupan adalah gerakan percepatan perbaikan gizi yang diadopsi dari gerakan Scaling Up Nutrition atau SUN Movement. SUN Movement ini merupakan salah satu gerakan yang dibawahi oleh PBB yang bertujuan untuk menurunkan masalah gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari awal kehamilan sampai dengan usia 2 tahun. Gerakan Scaling Up Nutrition ini di Indonesia dikenal dengan nama Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan. Nah, gerakan 1000 HPK dilakukan dengan 2 intervensi, yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Apakah perbedaannya? Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan. Kegiatannya seperti penyediaan vitamin, pemberian makanan tambahan, penilaian status gizi, dan lain-lain. Sedangkan untuk intervensi sensitif dilakukan oleh sektor non-kesehatan, misalnya seperti sektor pertanian atau sektor perekonomian. Kegiatan yang dilakukan yaitu contohnya penyediaan sarana air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian masuk materi yang kedua, yaitu mengenai pentingnya 1000 HPK. Sebelumnya, apa sih pengertian dari 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan? 1000 HPK merupakan periode dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak konsepsi atau dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi apabila dituliskan 1000 hari pertama kehidupan itu terdiri dari 270 hari dalam kandungan dan 730 hari dari anak berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, kenapa 1000 HPK ini penting? Karena 1000 HPK ini juga disebut sebagai periode emas, karena dalam periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Jadi dalam periode emas ini, karena terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, dibutuhkan asuhan gizi yang sangat optimal supaya mendukung kesehatan anak agar nantinya anak dapat tumbuh dengan sehat dan juga cerdas. Nah, apabila gizi anak tidak tercukupi dalam periode 1000 HPK ini, maka akan terjadi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan otak terhambat, kemudian anak menjadi tidak cerdas. Yang kedua, pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat. Anak menjadi pendek atau stunting. Yang keempat, anak menjadi lemah dan mudah sakit. Kemudian yang kelima, anak akan sulit mengikuti pelajaran saat bersekolah nantinya. Apabila dilihat, dampak tersebut juga saling berkaitan. Anak yang memiliki pertumbuhan otak yang terhambat akan membuat pertumbuhan jasmani dan juga kemampuannya tidak optimal. Sehingga ketika nantinya anak bersekolah, anak akan sulit untuk menerima pelajaran yang diberikan. Selain itu, daya tahan tubuh anak yang tidak dapat dibentuk secara maksimal dapat menyebabkan anak mudah terserang penyakit atau infeksi. Nah, kemudian bagaimanakah caranya supaya kebutuhan gizi anak pada periode 1000 HPK ini dapat dipenuhi? Yang pertama yaitu makan lebih banyak dan beraneka ragam, entah itu lauk pauk, sayur dan buah, atau karbohidrat. Kemudian minum tablet tambah darah 1 butir dalam sehari. Ini untuk yang ibu hamil. Kemudian yang kedua, tidak merokok, minum minuman bersoda, beralkohol, dan berkafein. Contohnya minuman yang berkafein seperti kopi. Kemudian yang ketiga, menghindari makanan berpengawet, jangan minum obat tanpa resep dari dokter,
dan tidak menjadikan mie instan sebagai makanan utama. Makanan utama yang disarankan yaitu makanan yang mengandung zat gizi lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian yang kelima, mengikuti kelas ibu hamil dan melakukan perawatan payudara sehingga nantinya ketika memberikan ASI eksklusif dapat diberikan dengan lancar. Kemudian yang kelima, melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan ke bidan minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk memantau pertumbuhan janin. Kemudian yang keenam, melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. IMD ini dilakukan ketika setelah anak lahir dalam waktu 30 menit sampai 1 jam segera anak langsung didekatkan dengan payudara sehingga anak dapat mencari puting ibu dan dapat menyusui. Nantinya ketika anak sudah menyusui, anak akan memperoleh kolostrum atau ASI yang pertama keluar, biasanya berwarna kuning jernih yang mengandung sangat banyak zat antibodi atau zat untuk pertahanan tubuh anak, sehingga nantinya anak tidak mudah terserang penyakit. Kemudian yang ketujuh, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI eksklusif yang dimaksud yaitu hanya memberikan ASI saja, tidak perlu ditambah makanan atau minuman lainnya. Kemudian setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun, baru diberi makanan tambahan pendamping ASI atau yang disebut juga MPASI. MPASI diberikan karena pada saat itu kebutuhan anak meningkat, jadi ASI saja tidak cukup, sehingga perlu diberikan MPASI secara bertahap sesuai dengan daya kemampuan penerimaan anak. Kemudian yang kesembilan, menimbang bayi tiap bulan di posyandu untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kesepuluh, memberikan kapsul vitamin A dan imunisasi lengkap sesuai dengan jadwal. Yang ke-11, mencuci tangan memakai sabun, air bersih sampai bersih sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan dan memberikan MPASI, sesudah membersihkan tinja anak, serta sebelum dan sesudah BAB. Ya, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan, bagi ibu-ibu kader dapat langsung ditanyakan langsung di grup WA atau dapat juga melalui pesan pribadi kepada saya. Semoga materi ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf karena apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata. Sekian dari saya dan terima kasih.